anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Kali ini kita akan belajar matematika ya. Sebelumnya Ibu perkenalkan dulu ya bagi yang belum mengenal Ibu. Ibu adalah Ibu Pipin yang diamanahkan untuk mendampingi kalian belajar matematika ya. Di kelas 6 ini, adapun buku yang Ibu gunakan, Ibu menggunakan buku ini. Bisa dilihat ya anak-anak, Ibu gunakan buku SPS kelas 6 penerbit Erlangga ya. Untuk materi yang pertama kita akan belajar tepatnya di halaman, bagi yang sudah punya silahkan dibuka. Namun untuk buku tidak dipaksakan ya, tidak punya pun tidak apa-apa asal rajin mencatat materi-materi yang sudah diberikan. Kita belajar di halaman 9 ya. Halaman 9, operasi hitung bilangan bulat. Oke. Seperti yang kalian simak sebelumnya ya, dalam operasi hitung bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan ada beberapa cara. Cara yang di buku itu dengan menghitung kancing dan cara yang kedua dengan garis bilangan. Namun Ibu akan memberikan juga cara yang ketiga untuk lebih mudah jika kalian menjumlahkan ataupun mengurangan dalam bilangan yang cukup besar. Kalian bisa menggunakan cara yang Ibu gunakan. Silakan kalian perhatikan baik-baik ya. Namun Ibu ingatkan lagi, kalian belajar di rumah harus tetap semangat ya. Jika keluar rumah, patuhi protokol kesehatan. Oke, anak-anak. Mulai untuk operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Kita pelajari cara yang pertama dulu ya dari buku kalian. Penjumlahan bilangan bulat dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain menggunakan pasang kancing positif dan kancing negatif serta menggunakan garis bilangan. Juga ada bisa menggunakan cara yang ketiga, itu akan Ibu jelaskan setelah ini ya. Kemudian penjumlahan dengan pasangan kancing positif dan kancing negatif diberi simbol. Untuk yang bilangan positif seperti ini warna hijau dan bilangan negatif seperti ini. Lanjut. Namun catatan, pasangan positif dan negatif menyatakan bilangan 0. Jadi jika ada sepasang antara positif dan negatif, maka dinyatakan seperti bilangan 0. Namun penjumlahan dengan 0 tidak berarti. Penjumlahan dengan 0 tidak berarti. Artinya tidak mengubah nilai, dia tetap. Misal 3 kita tambahkan dengan 0, hasilnya sama dengan tetap 3. 3 kita tambahkan dengan 0, tambahkan lagi dengan 0, hasilnya tetap 3. Dan seterusnya ya. Kalian paham ya anak-anak. Kemudian contoh yang pertama, misalkan ada soal 4 ditambah dengan dalam kurung negatif 2 sama dengan, kita kerjakan dengan hitung kancing. Untuk 4 adalah bilangan positif, maka kita beri tanda kancing 4 ini positif ditambah dengan negatif 2, berarti sebanyak negatif ada 2 seperti ini. Maka jika disatukan antara kancing positif dan negatif, hasilnya seperti ini adalah berpasangan. Ini juga berpasangan, positif dan negatif. Maka hasilnya jadi 0. Positif dan negatif, maka hasilnya jadi 0. Jadi tersisa adalah kancing positif sebanyak 2. Artinya 4 ditambah min 2, hasilnya positif 2. Ya, Ibu harap kalian paham ya anak-anak. Sekarang kita lanjut penjumlahan dengan garis bilangan. Penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan berarti melakukan penjumlahan dua bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Garis bilangan dimaksud adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan, ini merupakan garis bilangan di mana bilangan positif mengarah ke kanan ya, mengarah ke kanan, sedangkan bilangan negatif mengarah ke kiri ya. Kita lanjut dengan contoh soal.
Ilustrasi penjumlahan dengan garis bilangan. Posisi awal mobil di titik 0 menghadap arah positif, ya, dia menghadap arah positif, artinya dia menghadap ke kanan. Untuk bilangan positif diberi tanda arah panah warna hijau. Untuk bilangan negatif diberi tanda arah panah warna merah. Hasil akhirnya adalah titik akhir letak mobil tersebut. Kita perhatikan contohnya. 6 ditambah dalam kurung negatif 8 sama dengan, nah mula-mula mobil di titik 0 menuju ke positif 6. Kita majukan ke positif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mohon maaf anak-anak ya, tidak terlihat. Ini berarti dia di positif 6. Kemudian ditambah dengan negatif 8. Harus mundur ke belakang sebanyak 8 kali dari titik 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka mobil terletak pada negatif 2. Jadi hasil akhirnya 6 ditambah dalam kurung negatif 8 sama dengan min 2. Mudah ya anak-anak ya. Kita lanjut. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan dengan pasang kancing positif dan kancing negatif sama seperti pada penjumlahan bilangan bulat. Simbol positif untuk bilangan simbol hijau ini untuk bilangan positif dan simbol yang seperti ini untuk bilangan negatif. Nah, seperti kalian ingat-ingat ya, yang Ibu sebutkan sebelumnya, jika terdapat dua pasangan positif dan negatif maka dinyatakan 0 ya. Oke, ini contoh untuk pengurangannya anak-anak. 4 dikurang 5. Perhatikan, untuk pengurangan ya, positif 4 dia merupakan positif 4. Artinya 4 dikurang 5 berarti akan diambil positif 5 dari positif 4 karena dikurangi 5 ya. Karena hanya ada positif 4 maka perlu ditambah satu pasang positif dan negatif. Ini seperti ini, hasilnya 0. Jika digabungkan maka terdapat 5 kancing positif dan 1 kancing negatif. Yang ini sudah habis ya. Maka tersisa adalah kancing negatif sebanyak 1. Maka 4 dikurang 5 hasilnya sama dengan min 5 ya. Kita lanjut ke pengurangan dengan garis bilangan. Perhatikan soalnya, min 4 dikurang 2 sama dengan, mula-mula mobil terletak di titik 0 menuju ke minus 4. Berarti mobil mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian dikurang lagi ke mundur 2 langkah. 1, 2. Maka hasilnya mobil terletak di titik min 6. Jadi min 4 dikurang 2 hasilnya sama dengan minus 6. Ya, kalian perhatikan keterangannya. Posisi awal mobil di titik 0 menghadap arah positif. Min 4 berarti mobil mundur sebanyak 4 langkah. Pengurangan artinya mobil berbalik arah. Bilangan pengurangan positif 2 berarti mobil maju 2 langkah. Posisi akhir mobil di min 6 ya. Demikian ya, ini untuk cara yang kedua ya. Semoga kalian bisa pahami anak-anak. Nah, nanti kita akan lanjut untuk cara yang ketiga. Misalkan, Bu, bagaimana kalau misalkan bilangannya ratusan atau bilangannya ribuan? Bagaimana menghitungnya? Apakah kita harus menggambar garis bilangan? Apakah kita harus menghitung dengan kancing? Ya, tentu tidak. Ibu akan memberikan cara yang lebih mudah ya. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Oke, kita mulai ya anak-anak. Untuk cara yang ketiga ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Yang pertama, ya, catatan, jika tanda sama maka dijumlahkan bilangannya.
tanda operasinya mengikuti. Jika tanda berbeda, maka yang dicari adalah selisih bilangannya. Artinya kalian kurangkan bilangan yang besar, kalian kurangkan dengan bilangan yang kecil. Kemudian tanda operasinya ambil bilangan yang besar. Kemudian catatan yang ketiga, jika bersebelahan operasi hitung, maka dikalikan terlebih dahulu. Artinya operasi hitungnya harus kalian kalikan terlebih dahulu. Misalnya seperti yang ini ya, dia bersebelahan operasi, ada plus, ada min, maka ini harus dikalikan terlebih dahulu. Kalian ingat perkalian operasi, plus kali plus sama dengan plus, min kali min sama dengan plus, plus kali min sama dengan min, min kali plus sama dengan min. Nah, jika terdapat kesulitan menghafal operasi ini, perkalian operasi ini, kalian tinggal ingat perkalian sama operasi kayak ini, perkalian yang sama operasi hasilnya pasti positif ya anak-anak. Perkalian sama operasi hasilnya pasti positif seperti ini. Perkalian yang berbeda operasi seperti ini, plus kali min hasilnya min, min kali plus hasilnya min. Dia berbeda operasi hasilnya pasti negatif ya. Bisa dipahami ya anak-anak. Untuk contoh soal yang pertama ya, soal yang pertama, jika kita hitung menggunakan kancing, kita misalkan 3 adalah bilangan positif, 5 adalah bilangan negatif. Kalau yang tidak ada operasi di sini artinya positif ya anak-anak. Kita hitung misalkan ibu kasih operasi hitung kancing dulu ya. 3 ada 3 positif. 1 2 3. Kemudian ada 5 negatif. 1 2 3 4 5. Nah, yang ingat operasi jika terdapat penjumlahan dan pengurangan, di sini ada kancing positif, ada kancing negatif, maka hasilnya 0, ini 0, ini 0. Ini sudah habis ya. Ini habis, maka tersisa adalah 2 kancing negatif, maka hasilnya adalah min 2. Ini tanda pengerjaan dengan menggunakan kancing. Namun soal selanjutnya tidak ibu kerjakan seperti ini, kita kerjakan seperti berdasarkan catatan yang di sini ya. Kita lihat dulu, min 12, min 15. Diingat-ingat jika tanda berbeda maka jika tanda sama maka dijumlahkan bilangannya. Berarti ini harus kita jumlahkan. 12 ditambah dengan 15 sama dengan hasilnya 27. Nah, tandanya tinggal mengikuti. Ini tandanya adalah negatif. Ini negatif berarti hasilnya min 27. Bisa dipahami ya. Kemudian soal yang ketiga, negatif 9 ditambah dengan 15. Ini negatif, ada 2 operasi, 2 tanda. Artinya jika tandanya berbeda maka dicari selisih bilangannya. Tanda operasi ambil bilangan yang besar. Berarti ini tandanya berbeda, ada negatif, ada positif. Berarti kita harus cari selisihnya. Kita kurangkan, artinya jangan mengurangkan bilangan yang kecil dikurangi dengan bilangan yang besar. Tidak. Kita kurangkan bilangan terbesar, kita kurangi dengan yang terkecil. 15 kita kurangi 9, berapa anak-anak? Maka hasilnya adalah 6. Nah, 6 hasilnya 6. Kita lihat tandanya berapa? Kita lihat tanda yang pada bilangannya yang tandanya paling besar adalah positif 15. Berarti ini adalah hasilnya positif 6. Kalau tidak tulis berarti dia positif ya. Lanjut ke soal nomor 4. Negatif 15 ditambah dengan min 7 atau negatif 7. Ingat, jika bersebelahan operasi hitung, maka dikalikan terlebih dahulu. Ini adalah positif dengan negatif, maka positif dikali negatif, tandanya adalah negatif. Oke, sekarang nomor 4.
min 15 ditambah min 7. Ingat ada bersebelahan operasi. Kita tulis dahulu bilangan yang pertama adalah min 15. Kemudian ini kita kalikan ya. Plus dikali min hasilnya adalah min. Kalian beda operasi hasilnya pasti min baru min 7. Udah, kemudian kita kerjakan ini negatif 15 min 7 sama tanda, maka kita jumlahkan 15 kita tambahkan dengan 7, hasilnya adalah 22. Tinggal kita ikutin tandanya adalah min, maka di sini adalah min 22 ya. Kita lanjut nomor 5. 13 dikurangi min 7. Nah, ini bersebelahan operasi, maka kita tulis dulu 13. Ini min 27 ya, anak-anak. 13, kemudian min kali min. Ingat, min kali min hasilnya adalah positif, berarti di sini adalah min kali min, hasilnya adalah positif 10. Sama operasi, langsung kita jumlahkan 13 ditambah 10 sama dengan 23 ya. Lanjut ke nomor 6. Min 30 dikurangi dengan 20, berarti dia sama tanda. Negatif 30, negatif 20 sama tanda, kita tinggal jumlahkan 30 tambah 20 hasilnya adalah 50. Negatif sama negatif ini sama tanda, kita tinggal ngikutin ya anak-anak, bukan dikalikan. Kalau perkalian itu dia bersebelahan seperti ini ya, beda ya, berarti di sini negatif 50. Jangan ini ibu ini kan negatif sama negatif, berarti negatif kali negatif jadi positif. Tidak ya anak-anak, bukan ya, dia bersebelahan baru kalian kalikan tandanya. Oke, ini kita lanjutkan. 12 ditambah dengan negatif 20, ini bersebelahan, kita kalikan ya. Kita tulis dulu 12, positif dikali negatif hasilnya negatif 20. Sesudah itu kita tinggal cari selisihnya. Ingat, ini ada positif, ini ada negatif, kita cari selisihnya. 20 dikurangi 12 adalah hasilnya 8. Kita lihat tandanya yang mana, tandanya positif apa negatif. Kita lihat yang angka terbesar yang mana, negatif 20, berarti di sini negatif 8. Oke. Kita sekarang ke nomor 8. 8 ditambah dengan min 10, ini ada bersebelahan, kita tulis dulu angka 8, positif dikali negatif hasilnya negatif 10, baru kita tinggal hitung positif 8 sama negatif 10, beda tanda kita cari selisihnya, berarti ya 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. Kita lihat angka yang terbesar miliknya negatif, berarti di sini negatif 2. Oke, nomor 9. Min 20 ditambah min 75. Ini ada bersebelahan operasi, kita tulis dulu min 25, positif dikali negatif hasilnya negatif 75. Udah, kita kerjakan. Ini sama tanda, berarti harus dijumlahkan, tandanya mengikuti 25. Ke soal yang nomor 9. Negatif 25 ditambah negatif 27, ini ada bersebelahan operasi. Oke, kita tulis dulu min 25, positif dikalikan negatif hasilnya negatif 75. Sudah, kemudian kita jumlahkan karena operasinya sama ya, tandanya sama. 25 dikurang 75 ya adalah 100, tandanya tinggal mengikuti. Lanjut, negatif 60 ditambah 40, ada 2 tanda, maka kita harus cari selisihnya. 60 dikurangi 40 hasilnya 20, tandanya kita tinggal ikuti mana angka yang terbesar adalah negatif, maka negatif 20.